السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا خالق. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على النبي الكريم. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pemuda yang saleh, diriwayatkan di dalam kitab Al-Imam Al-Qushairiyah, bernama kitabnya Risalah Al-Qushairiyah. Seorang pemuda yang saleh, taat kepada Allah, tapi ketika dihisab oleh Allah, agak lama hisabnya di hadapan Allah. Bertanya, di dalam kitab tersebut dituliskan penyebab seorang pemuda itu lama hisabnya adalah gara-gara hanya mengambil sedikit ranting pohon dari depan rumah orang lain untuk dicongkelkan di celah-celah giginya. Jemaah yang dimuliakan Allah, kalaulah seorang pemuda yang saleh lama hisabnya di hadapan Allah gara-gara sedikit ranting pohon diambil tanpa izin pemiliknya, maka pertanyaannya kepada kita, sudah berapa dosakah yang telah kita lakukan? Sudah berapakah kesalahan dan maksiat yang kita lakukan? Sudah berapakah pelanggaran-pelanggaran terhadap perintah Allah yang telah kita lakukan? Oleh karenanya saudara yang dimuliakan Allah, khatib berwasiat, marilah kita memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan barokah Sayyidul Ayyam, hari Jumat, hari yang barokah, raja daripada segala hari, kiranya Allah mengampuni kita semua. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga dilimpahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Saudaraku sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kata Allah, ingatlah ketika Allah perintahkan kepada kita, Allah beri nikmat kepada kita, Allah turunkan barakah, Allah turunkan perolehan-perolehan kepada kita, maka kata Allah, bersyukurlah kamu kepada Allah. Kalau engkau bersyukur kepada Allah, engkau semakin dekat dengan Allah, Allah tambah nikmat kepadamu, engkau semakin takwa kepada Allah, maka Allah akan tambah semua perolehan baik dunia maupun akhirat. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, apabila dengan nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, dengan perolehan yang telah kalian dapatkan, justru kalian semakin jauh daripada aku, justru kalian semakin banyak melanggar perintahku, kata Allah, justru kalian semakin ingkar kepadaku, padahal kalian aku ciptakan untuk beribadah dan bersujud di hadapanku, tetapi dengan nikmat itu kalian lalai mengingatku. Ingat kata Allah, inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib ingin menyampaikan bahwa tepat 75 tahun yang lalu, pada 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka telah dideklarasikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno-Hatta. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia, negara kita, pasukan perang yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman bergabung bersama para ulama. Mereka melawan penjajah. Indonesia direbut daripada penjajah kolonial Belanda. Mereka bergabung dengan para ulama. Allah. Negara ini, tempat kita Indonesia, khususnya pulau kita, diperjuangkan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah aman. Mau beribadah tidak ada seorang pun yang melarang kita. Siapapun mereka tidak berhak untuk melarang kita untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas perolehan nikmat kemerdekaan yang telah kita peroleh hari ini adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna syukur? Makna syukur adalah mendayagunakan semua nikmat yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya. Begitu Allah berikan nikmat kemerdekaan, kemenangan kepada kita Republik ini, jangan kemudian kita menggerogoti makna kemerdekaan. Kita isi perayaan kemerdekaan itu dengan perbuatan atau seremonial yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, kebiasaan kita begitu diperingati hari kemerdekaan kita, ada oknum-oknum tertentu, mereka berjoget-joget di panggung-panggung mengumbar aurat laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya bergabung di depan umum, seolah-olah rasa syukur mereka cukup dengan perbuatan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala tersebut. Padahal kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Hai hambaku, kata Allah, kalaulah penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepadaku, dengan kemerdekaan itu kalian bertakwa saja kepadaku, kata Allah, la fatahna alaihim barakah. Aku turunkan barakah kepada kalian. Aku berkahi negara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Dari langit Allah turunkan barakah. Allah turunkan hujan, dengan hujan tanaman-tanaman kita yang tumbuh dari bumi akan subur, sehingga hasil tanaman menjadi kebutuhan bagi kita, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza faharatil fasada fil ard, ammahumullahu al-'adaba min 'indi." Kalau kemaksiatan, rasa syukur kalian itu diimplementasikan dalam bentuk sesuatu pelanggaran syariat Allah, maka ingat kata Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan azab kepada kita, tidak memilih siapa pelaku maksiatnya. Siapapun, baik orang soleh, baik orang berdosa, semua akan terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah adalah mencintai negara ini dengan menunjukkan, mengundang barokah Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahlawan kita hari ini, pahlawan kita mereka telah tiada, telah dipanggil oleh Allah syahid di dalam perang untuk memperjuangkan negara kita. Andaikan perjuangan mereka dengan titik darah penghabisan nyawa mereka korbankan, nyawa mereka sekalipun demi tanah air kita mereka perjuangkan, mereka korbankan, saudaraku. Andaikan kita mengkhianati makna kemerdekaan dengan cara-cara yang tidak diridhai oleh Allah dan tidak diingini oleh mereka, hadir berdosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita telah melanggar amanah. Ini negara diamanahkan kepada kita, dijaga syariat Allah, diundang barokah Allah, rahmat Allah, bukan malah mengundang balanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengundang bala? Andaikan kita buat acara-acara yang tidak diridhoi oleh Allah dengan keyboard-keyboard tidak karuan, orang-orang joget-jogetan sampai jam 12 malam, pernah terjadi di tempat kita. Oleh karenanya hati menyampaikan ke depan,
Jangan sampai ini terulang lagi. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan jahiliyah justru kita anggap modern hari ini. Kalaulah kebiasaan mengumbar aurat itu menjadi kebiasaan gaya orang modern, maka selain manusia, makhluk selain manusia, justru mereka lebih modern daripada kita. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita menjaga dengan sesungguhnya, dengan betul-betul, jamaah dimuliakan Allah. Negara kita sudah merdeka. Pertanyaannya, apakah diri kita sudah merdeka, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Merdekakan jugalah diri kita. Syaitan laknatullah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengusir syaitan dari surganya Allah, apa kata syaitan? Iblis laknatullah, ya Allah, hari ini engkau telah mengusir aku dari tempat yang mulia. Sebenarnya aku adalah taat kepadamu ya Allah, tapi karena gara-gara Allah perintahkan iblis tunduk sujud kepada Adam, iblis diusir dari surganya Allah karena beliau tidak patuh kepada Allah. Akhirnya kata iblis, wahai Allah, hari ini engkau usir aku, silakan ya Allah, silakan engkau usir aku, tapi ingat aku akan menggoda hambamu. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan menggoda hambamu wahai Allah dengan berbagai macam cara. Aku sesatkan mereka. Aku bungkus semua perbuatan yang buruk itu dengan kebaikan, dan aku bungkus kebaikan itu dengan perbuatan buruk, seolah-olah kebaikan terlihat buruk dan keburukan terlihat baik. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya memerdekakan diri kita adalah perjuangan sendiri. Bagaimana kita tidak dibudak dan dijajah oleh syaitan laknatullah, sehingga perayaan kemerdekaan negara Republik Indonesia dirayakan dengan perbuatan acara-acara yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin tidak diridhoi Allah kalau kita buat acara-acara yang tidak wajar, yang melanggar aturan Allah? Kita anggap cinta NKRI, tapi sesungguhnya melecehkan makna NKRI. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya melalui Jumat hari ini, poin yang pertama adalah kita jaga di Indonesia dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulau kita, kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah turunkan barokah kepada kita. Allah makmurkan negara kita. Allah lepaskan dari berbagai macam persoalan. Kenapa kita banyak ditimpa oleh persoalan musibah silih berganti di mana-mana? Kenapa? Seharusnya kita introspeksi diri. Sejauh apa kita taat kepada Allah? Sejauh apa kita telah melaksanakan perintah Allah? Apakah kita hanya mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah, mengaku taat kepada Allah, tapi dalam perbuatan kita sesungguhnya tidak mencerminkan hamba Allah secara paripurna? Jamaah saudaraku yang dimuliakan Allah, yang pertama itulah bersyukur kepada Allah. Yang kedua, merdekakan diri kita agar tidak dijadikan syaitan laknatullah sebagai puncak jajahan daripadanya, untuk disesatkan, dijauhkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, silaturahim, kesatuan persatuan kita. Mungkin selama ini saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita banyak menebarkan benih perpecahan di mana-mana, seolah-olah kita tidak satu tanah air, tidak satu kebangsaan, tidak satu negara. Oleh karenanya ke depan kita tingkatkan persatuan dan kesatuan kita. Bagaimana pahlawan kita berjuang untuk merebut kemerdekaan ini. Mereka bersatu, mereka tidak pandang suku, tidak pandang agama, tidak pandang apapun untuk membangun negara kita. Kita harus bersatu untuk memperjuangkan negara agar Allah ridho kepada kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silaturahim inilah yang harus kita jaga, kita pupuk sehingga negara kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini banyak mungkin media sosial bukan kita gunakan sebagai perekat silaturahim. Kita tidak menggunakannya untuk mendekatkan saudara kita yang jauh. Seharusnya media sosial, HP dan lain sebagainya kita gunakan untuk merangkul saudara kita yang jauh. Mungkin saudara kita ada di sebelah daratan sana, kita tidak bisa berjabat tangan dengan dia, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Dengan media sosial justru akan mendekatkan silaturahim kita. Walaupun kita jauh, tetapi kita bisa saling melihat dan mempertaruhkan hati karena Allah. Bukan malah sebaliknya, media sosial
sosial menjadikan perpecahan di tengah-tengah kita. Dibuatlah status Facebook yang tidak karuan menyakiti hati orang lain, membuat orang lain marah, menebarkan kebencian dan lain sebagainya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, cerdas-cerdaslah menggunakan semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Jamaah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, dengan itu semua maka insya Allah akan Allah berikan keberkahan kepada kita, dan Allah akan makmurkan negara kita. Allah akan jadikan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semua Allah akan bukakan kemudahan, Allah akan limpahkan barokah kepada kita dari berbagai macam arah. Allah akan turunkan kehidupan kemakmuran kepada kita. Insya Allah kuncinya adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin dan beriman, bertakwa, dekat dengan Allah, jauhi segala bentuk-bentuk perkara yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang mengundang murka Allah adalah merayakan syukur nikmat yang diberikan Allah dengan bentuk pelanggaran-pelanggaran syariat Allah. Janganlah kita biasakan lagi ke depan. Semoga kebiasaan lama yang telah mungkin terlanjur kita lakukan kiranya dapat kita robah untuk menjadi lebih baik. Itulah makna kemerdekaan sesungguhnya. Mungkin kita bisa bangga negara kita sudah merdeka, tidak ada penjajahan, tetapi pada diri kita, pada diri jiwa kita, kalau masih dijajah oleh syaitan laknatullah, maka apa besarnya kemerdekaan negara kita? Kenapa penduduknya meminta-minta Allah memurkai tempat kita? Oleh karena itu, jangan sampai kita dikuasai, dijajah oleh syaitan laknatullah. Lepaskan dari kita, merdeka negara kita, merdeka juga jiwa setiap penduduk negara kita. Insya Allah, Allah akan turunkan barakah rahmat. Allah akan jadikan tempat kita tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah khutbah Jumat singkat yang dapat khatib sampaikan pada hari ini. Semoga kiranya bermanfaat dan mendapatkan barokah serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang salah dalam pengucapan tutur kata dan bahasa, itu merupakan kebodohan dan kekurangan saya sendiri. Jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah. Al-haqqu min rabbikum. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah ragu dengan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang salah, al-insan akan khata wa nisya. Sesungguhnya manusia adalah tempat salah dan lupa. Kepada Allah khatib memohon ampun, kepada jamaah sekalian khatib meminta maaf sebesar-besarnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسوء المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا إندونيسيا خاصة، من بلدنا إندونيسيا خاصة، ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يشكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تسمعون. قم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Teruskan sholat. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. السلام